Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus yang saya hormati DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan kesehatan kepada mereka semua, sehingga mereka bisa berkhidmat untuk masjid tercinta ini. Jamaah salat subuh yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah zat pemilik sejati bagi seluruh ungkapan pujian dan syukur kita. Semoga kita semua dijadikan hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan ridho darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi yang Al-Fakir ambil dari kitab Nurul Yakin. Namun sebelum itu mari kita bacakan suratul Fatihah, terutama bagi pengarang kitab. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al makhlasin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jami' muallimina, khususan ila hadrati Muhammad bin Afif al-Bajuri, anna Allah ayyu'la darajatin fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain wa ila jami' arwahi minal jama'ah syai'ulillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shibaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kemarin kita mendapatkan informasi dari kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat dan Injil, tentang akan datangnya Nabi di kalangan Arab. Sekarang kita mulai pada Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Lama balagha alaihi salatu wassalamu sinnul kamali wa hiya 40 sanatan arsalahu Allah lil alamin basyira wa nadhira liyukhrijahum min dhulumatil jahalati ila nuril ilmi. Wa kana dzalika fi awwali Februari sanah 610 minal milad kama awdahahu almarhum Mahmud Basha al-Falaki. Tabayyana ba'da daqqatil bahthi anna dzalika kana fi as-sabi'ati asyar Ramadan sana 13 qabla al-hijrati wa dzalika yuwafiqu Yuliyu sana 610. Ketika usia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna pada usia 40 tahun, Allah mengutus beliau menjadi pemberi berita gembira dan pemberi peringatan bagi seluruh alam, untuk mengeluarkan mereka dari kebodohan, kegelapan jahiliyah dan kepada cahaya ilmu. Dan itu adalah tepat atau sesuai, kira-kira tepat pada awal terjadinya, pada awal Februari tahun 610 Masehi. Sebagaimana diterangkan oleh almarhum Mahmud Basha al-Falaki, ahli perbintangan Mesir. Beliau menjelaskan setelah mengadakan penelitian yang rigid bahwa sesungguhnya wahyu pertama itu turun pada 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Dan itu tepat pada bulan Juli, tanggal 2 Juli tahun 610. Bulan Juli ya, bukan itu. Wa awwalu ma bada'a bihi minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqata fa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Wahyu pertama adalah wahyu mimpi yang benar. Jadi permulaan, bukan wahyu pertama. Awal-awal wahyu turun itu seperti, bukan wahyu ya, maksudnya kebenaran. Ini wahyu. Jadi Nabi itu selalu bermimpi sesuatu yang jelas seperti terang pagi, benar. Dan mimpi itu benar.
Jadi kalau si anu akan begini, si ini benar. Si anu lagi begini, benar. Jadi itu diawali seperti itu. Jadi terang subuh. Jadi teranglah, artinya tidak dalam gelap. Jadi enggak samar-samar mimpinya. Wadzalika lama jarat bi'adatullahi fi khalqihi minat tadriji fil umuri kulliha hatta tasila ila darajatil kamal. Perlakuan pemberian mimpi-mimpi itu adalah merupakan cara Allah sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan seseorang yang akan dijadikan nabi untuk mencapai derajat yang sempurna. Wa minas sa'bi jiddan 'alal bashari talaqqiyal wahya minal malaki li awwali marrah. Jadi mimpi-mimpi yang terang itu Allah persiapkan untuk menghadapi satu peristiwa yang mungkin sulit bagi manusia, yaitu menerima wahyu dari malaikat untuk pertama kali. Jadi mimpi benar terus gitu untuk mempersiapkan diri. Kok mimpinya benar? Nah itu digunakan Allah memperlakukan seperti itu kepada setiap rasulnya menurut mu'allif, kepada setiap rasulnya agar para nabi siap secara mental ketika bertemu malaikat. Summa hubbiba ilahi alaihi salatu wassalamu al-khala'a. Sejak mimpinya benar. Nabi selalu memiliki kecenderungan suka menyendiri. Ya kalau kita tirakat nih. Jadi orang yang banyak tirakat. Liyabta'ada an dhulumati hadal alam, untuk menjauhi dari kehidupan manusia, alam, wa yanqata' 'anil khalqi ilallah, dan juga memutus pergaulan, bukan pergaulan, agar steril. Jadi kalau orang baik di tengah orang jelek, itu kalau bergaul pasti jelek juga. Masyarakat Arab sudah sedemikian jahilnya, Tuhannya bisa dimakan, ya, Tuhan. Berhala yang mereka sembah bisa dibuat dari tepung terigu, bisa dari kayu, bisa dari semen. Yang lucu dari tepung terigu. Ya, jadi kalau lapar dimakan. Itu sebuah kejahilan yang luar biasa. Pada titik di mana orang Arab malu punya anak perempuan. Itu udah luar biasa. Jadi orang Arab saat itu malu punya anak perempuan, sehingga kalau ada berita istrinya melahirkan perempuan, mukanya merah sebagaimana diabadikan oleh Al-Quran. Malu. Dan untuk menutupi rasa malu itu akan dikubur hidup-hidup bayi perempuan. Ini kan pemikiran yang luar biasa irasional. Kenapa? Kalau perempuannya habis, emang mereka mau kawin sama siapa? Karena artinya nggak logis. Fa inna fil uzlati sifa as-sarirah. Maka sesungguhnya dalam uzlah, menyendiri itu bisa lahir sifat lembut. Apa kalau ini sensitif hatinya. Hatinya bukan perasaan, hatinya terang, sensitif. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau memilih tempat menyendirinya di Gua Hira. Fa yata'abbada fihi layali dawatal adadi. Beliau beribadah
dalam keterangan sebenarnya belum ada ibadah gitu. Yang dimaksud dengan ibadah tafakkur. Beberapa hari, pataratan ashran, kadang 10 hari, wataratan aksara ila syahrin. Kadang lewat dari sebulan. Wa kanat ibadatuhu ala dini abihi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan beliau dalam menyendirinya itu menjalankan agama Ibrahim. Artinya sesuai syariat Ibrahim. Tentu yang diturunkan, artinya yang beliau tahu. Wa ya'khudhu lidzalika zadah. Dan beliau saat selalu menyendiri itu selalu membawa bekal. Karena kadang beberapa hari bekal yang cukup. Faidza faragha raja'a ila Khadijati fayatazawwada limisliha. Kalau bekalnya habis balik lagi ke rumah, bawa lagi, naik lagi ke Gua Hiro. Jadi begitu seterusnya di usia 40. Dia habis bekalnya, turun gunung, ambil bekal lagi, naik lagi, menyendiri lagi. Luar biasanya istrinya ini sabar. Coba kalau istrinya cerewet. Hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai pada datang satu kebenaran dan beliau dalam Gua Hira. Babainama huwa qa'imun fi ba'dil ayyami 'alal jabali idza dhahara lahu syakhsun wa qala abshir ya Muhammad. Ketika beliau dalam keadaan jaga di malam hari. Jadi kayak orang itulah tak i'tikaf, jaga. Di bagian suatu malam, dari suatu bagian malam di Gua Hiro itu tiba-tiba datang seseorang dan berkata, berbahagialah engkau ya Muhammad. Ana Jibril wa anta Rasulullah ila hadil ummah. Saya adalah Jibril dan engkau adalah Rasul Allah kepada umat ini. Summa qala lahu iqra. Lalu Jibril mengatakan, Iqra, baca. Lalu jawab baginda, qala ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Atau kalau Kiai Aden bilang kemarin, apa yang harus saya baca? Tapi menurut saya karena keterangannya Umi, maka yang tepat aku tidak bisa baca. Tapi boleh saja itu tafsiran. Fa innahu alaihi salatu wasalam ummiyun, karena sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam itu ummi, tidak bisa baca. Apalagi cuma disuruh baca kan, bacanya enggak ada. Suruh baca, bacanya enggak ada buku, enggak ada tulisan kan gitu kan. Lam yata'allam al-qira'ata qablan. Baginda tidak pernah belajar sebelumnya dari sejak kecil. Fa akhadahu faghattahu bin namat. Lalu Jibril nutup beliau, maksudnya sebenarnya untuk ikutin, cuma Jibril lupa bahwa Iqra itu kalimat perintah. Jadi Jibril perintahnya Iqra. Ya memang benar jawaban Nabi, ma'ana biqari. Maksudnya ikutin gitu maksudnya. Lalu dibekap Nabi dengan selimut yang beliau selalu gunakan untuk tidur, alladzi kana yanamu alaihi hatta balagha minhul jahda, yang biasa biar tidur. Summa arsalu faqala iqra, qala ana biqari. Dibekap sampai enggak bisa napas keterangannya. Lepas lagi, lalu iqra. Jawab lagi, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Fa akhadahu faghattahu sanian. Dibekap lagi 2 kali. Kedua kalinya. Summa arsalahu faqala. Lalu dilepas lagi. Lalu Jibril mengatakan lagi, Iqra. Jawab Nabi lagi, qala ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Fa akhadahu faghattahu tsalisah. Dibekap lagi untuk ketiga kalinya. Maksudnya jangan jawab, lu ikutin gitu. Dibekap itu maksudnya jangan jawab.
lu ikutin. Engkau ikut. Jadi kalau kita ya gitu. Tapi Jibrilnya lupa bahwa kalimat itu perintah. Masalahnya di situ. Kalimat ikra itu perintah baca, ikra, bacalah. Lalu setelah ketiga summa arsalu faqala ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus sampai 5 ayat itu baru diikutin. Baru paham Baginda. Oh, maksudnya diikutin. Jadi apa ya? Ya itulah seperti itu. Nabi sendiri belum pernah belajar baca, perintah pertamanya ikra. Jadi dijawab sama Nabi. Nabi nggak salah, tapi Jibril juga nggak salah. Karena kalau ditambahin ikutin gitu, itu namanya udah perintah lagi. Jadi kalau Jibril menambahkan ikuti ya Muhammad, itu nanti perintah muncul. Jadi ke bawah dalam Al-Quran itu nantinya. Jadi Jibril nggak mau nambahin kalimat itu, tetap ikra. Jadi coba kalau Jibrilnya iseng, ikutin aja ikutin gitu. Nah, itu jadi kalimat dalam Al-Quran nanti. Jadi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ikra wa rabbukal akram. Bacalah demi Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui. Faraja'a biha alaihi salatu wassalam yarji'u fu'aduhu mimma alama bihi minar raw'i alladhi istalzamathu muqabalatal mulki li awwali marrah. Setelah itu, ya mungkin setelah Jibril pergi tentu saja. Setelah Jibril pergi, Nabi langsung balik, gemetar hatinya, gemetar. Kenapa gemetar? Karena Jibril memperlakukan ngebekep tadi. Dan pertama kali bertemu dengan malaikat. Jadi sudah dikasih tadrij, tahapan-tahapan, Nabi saja masih gemetar. Jadi padakhala ala Khadijah zaujihi, dan beliau lalu menemui Khadijah di rumahnya. Faqala zammiluni zammiluni, selimuti aku. Ini selimuti aku. Maksudnya bekep dengan selimut. Litazula anhu hadhil kusyarirat, untuk menghilangkan gemeternya sebenarnya. Jadi kayak kita nenangin anak gitu, diselimutin, dibekep. Fazamiluhu hatta dhahaba anhur ra'u. Lalu Sayyidah Khadijah menyelimutinya, tentu dengan perlakuan seorang istri yang sayang kepada suaminya, yang beliau cintai, sampai rasa gemetarnya hilang. Faqala li Khadijati wa akhbarahal khabara. Lalu setelah sadar itu, beliau berkata kepada Khadijah, menceritakan apa yang terjadi. Laqad khasyitu ala nafsi, aku takut. Li'annal malaka ghattahu hatta kada yamutu wa lam yakun alaihi salatu wassalamu ilmun qabla dzalika bi Jibril wala bi syakli. Jadi Nabi mengatakan saya takut. Itu karena memang Nabi tidak pernah selain malaikat itu memperlakukan ngebekap mulutnya, Nabi juga tidak memiliki pengetahuan tentang Jibril dan sosoknya. Jadi Jibril dan gambarannya. Jadi tidak pernah. Kalau orang-orang Nasrani, Yahudi tentu tahu. Tapi Nabi kan informasinya nggak ada. Terputus. Jadi tidak ada informasi di orang-orang Arab jahiliyah itu tentang malaikat. Tidak ada. Faqalat kalla. Lalu Sayyidah Khadijah menjawab, tidak,
wallahi ma yakhzikallahu abadan. Allah tidak akan merendah yakhzika, menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau orang yang selalu bersilaturahim. Enggak pernah memutuskan rahim. Apa silaturahim? Selalu menyambungkan silaturahim baik terhadap orang. Wa tahmilul kalla. Kau selalu menanggung beban orang yang datang ngadu, pasti ada. Ngadu apa aja? Subhanallah, Sayyidah Khadijah itu konon kekayaannya 2/3 kota Mekah. Saat baginda Rasul, saat beliau wafat, saat Sayyidah Khadijah wafat, kain kafannya tidak mencukupi, tidak bisa menutup jasadnya. Ditarik ke atas kakinya kelihatan, ditarik ke bawah kepalanya kelihatan. Orang dengan kekayaan 2/3 kota Mekah, yang hampir tanahnya gitu. Subhanallah. Wa taksibul ma'duma, selalu menolong orang-orang yang kesusahan. Wa taqril dhaifi wa taqriyad dhaifa, selalu memuliakan tamu. Wa ta'ina wa ta'yina ala nawaibil haqq, selalu menyampaikan yang hak, memberi solusi yang benar. Pokoknya menjadi solusi. Nabi itu selalu menjadi solusi bagi masyarakatnya. Apa aja datang dengan segala masalahnya, ada solusinya. Fala yasallatallahu 'alaika syayatina wal auhama. Mustahil Allah membiarkan engkau dikuasai oleh setan dan halusinasi. Sayyidah Khadijah memiliki keyakinan seperti itu karena beliau sudah menampingi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala mira'a annallaha ikhtaraka li hidayati qaumika. Tidak, saya enggak ragu kalau seandainya engkau dipilih diberi petunjuk untuk menjadi sesuatu untuk kaummu. Jadi Sayyidah Khadijah ketika diceritakan itu dirinya penuh keyakinan bahwa itu pasti hal baik lah, meskipun beliau tidak paham benar gitu kan. Walitata'akkada Khadijatu mimma dhannathu aradat antatasabbat mimman lahum ilmun bihalir rasul. Untuk meyakinkan prasangkanya, keyakinannya, untuk meyakinkan keyakinannya, beliau bermaksud meminta bantuan atau mencari informasi kepada orang-orang bihalir rasul, orang-orang yang tahu tentang kedatangan Rasul. Mimman ittala'u ala kutubil aqdamin, yaitu kepada orang-orang yang pernah membaca kitab-kitab sebelumnya. Pangtalaqat bi hatta atat Waraqata bin Naufal ibni ammi Khadijah. Lalu dia bergegas ke rumah Waraqah bin Naufal, anak paman Khadijah. Anak paman Khadijah. Jadi berarti dengan ini sepupu. Wa kana amra'u qad tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal itu merupakan mungkin keluarganya. Jadi sudah menjadi orang Nasrani sejak zaman jahiliyah. Jadi sudah Nasrani lah. Jadi anak pamannya ini
Sudah Nasrani jauh sebelum itu. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani fayaktuba minal Injili bil Ibraniyya ma sya'allahu ayyaktuba. Beliau Waraqah bin Naufal itu menulis kitab bahasa Ibrani dan menulis dari Injil berbahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab apa yang dia inginkan. Wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Faqalat lahu Khadijah. Waraqah bin Naufal itu sudah tua dan dalam keadaan buta. Tua dan buta, sudah buta. Jadi tadinya enggak berarti, sudah buta. Maka berkata kepadanya Sayyidah Khadijah, "Ya ibna ammi isma' min ibni akhika." Hai anak paman, dengarkan cerita yang akan disampaikan anak paman, jadi anak ibni akhika. Jadi dengerin ceritanya. Ya, jadi bukan paman manggilnya ya, Waraqah, sepupu berarti. Anak paman soalnya, kedudukannya anak paman. Cuma bahasa Arab itu tidak dijelaskan uwa dan paman, itu enggak jelas. Ya itu tadi, jadi manggilnya apa? Waraqah yang kakak atau Waraqah yang manggil Khadijah kakak. Kalau kita kan anak paman, itu manggil kita pasti anak paman. Berarti manggil kita uwa. Kalau anak uwa, anak paman. Manggil ayah kita berarti uwa, gitu. Tapi kalau uwa manggil anak kita, manggil ayah kita paman. Nah ini tidak dijelaskan. Yang jelas minta dengerin dulu ceritanya, dengerin ceritanya. Ya ibna akhi, madza tara? Setelah cerita, apa pendapatmu? Fa akhbarahu alaihi salatu wassalam khabru ma ra'a. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu alaihi salatu wassalam khabra ma ra'a. Lalu menceritakan apa yang terjadi pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Waraqah, lalu Waraqah berkata, faqala lahu Waraqah, lalu Waraqah berkata, hada namus, berarti baginda Nabi ikut nih dalam ketemu Waraqah. Waraqah berkata, hada an-namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini adalah an-namus yang pernah diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Li'annahu ya'rifu anna Rasulullah ila anbiya'ihi huwa Jibril. Karena Waraqah tahu apa yang diturunkan kepada nabinya, siapa yang diturunkan, rasul yang diturunkan kepada nabinya adalah malaikat Jibril. Summa qala ya laitani fiha jada'an. Andai saja aku bisa sampai hidup nanti syaban jaldan, dalam keadaan muda dan kuat, it yakhrujuka qaumuk, aku pasti akan menolongmu sekuat tenaga ketika orang-orang kaummu mengusirmu. Jadi setelah bercerita, Waraqah paham. Oh, ini berarti wahyu. Kata Waraqah, seandainya saja aku ada saat itu dan aku bisa kuat dan muda, aku akan menolongmu sekuat tenaga ketika engkau diusir oleh kaummu. Min biladikal ladzina sya'ta biha, dari tempat, dari negerimu di mana kamu tumbuh. Lima adatihim iyyaka wa karahatihim ila hinama tutalibuhum bitaghyiri i'tiqadati wajadu alaihim aba'ahum. Kenapa? Karena
ketidaksukaan mereka dan kebencian mereka terhadap engkau ketika engkau meminta mereka untuk merubah agama yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Fastaghraba alaihi salatu wassalamu ma nasaba liqaumihi ma'a ma ya'lamuhu min hubbihim lahu la littisafihi bimakarimil akhlaqi wa sidqil qawli hatta sammuhu lil amin. Setelah Waraqah bercerita bahwa Nabi akan diusir oleh kaumnya, fastaghraba, Nabi merasa heran. Kenapa mereka harus mengusir saya gitu. Padahal Nabi tahu bahwa orang Arab sebelum Nabi mendakwahkan, orang Arab Quraisy kota Mekah sebelum Nabi mendakwahkan Islam kepada mereka, mereka sangat menghormati dan mencintai Nabi. Sangat menghormati dan mencintai baginda Nabi. Hormat dan cinta. Kenapa? Littisopihi bimakarimil akhlak. Karena sifat-sifat Nabi. Kemuliaan akhlaknya. Wasidqil. Dan kejujurannya. Jadi orang Arab sebelum Nabi mendakwahkan itu seluruhnya mencintai dan menghormati Nabi. Maka Nabi heran, kenapa mesti saya diusir? Jadi ketika diceritakan, kenapa begitu? Wa qala al-mukhrijihum, kenapa saya diusir oleh mereka? Qala lam ya'ti rajulun qat lam ya'ti rajulun qatin bimisli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak pernah ada seorang laki-laki yang datang bimisli ma ji'ta dengan apa yang kamu sampaikan tadi illa udi, kecuali akan dibenci oleh kaumnya. Jadi Nabi nanya, kenapa saya harus diusir? Jawab jawabannya, tidak ada seorang nabi dengan membawa yang engkau sampaikan nanti kecuali dimusuhi. Wa qad nataqa bidzalika Al-Qur'anul Karim, qala ta'ala fi surat Ibrahim wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Dan ini berdasarkan, jadi diperkuat oleh Al-Qur'an dalam surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada rasul yang diutus kepada mereka, lanukhrijannakum min ardina, kami pasti akan mengusirmu dari negeri kami. Aw la ta'udunna fi millatina, atau kamu tetap pada agama kami, atau kamu tetap kepada agama kita. Jadi itu yang disampaikan oleh Waraqah. Nabi heran karena selama ini jadi ada orang yang sangat dicintai tiba-tiba dibenci gara-gara menyampaikan kebenaran. Nabi nggak tahu bakal begitu. Masa harus diusir? Kenapa saya harus diusir? Dan Waraqah memperkuat itu, bahwa tidak ada seorang rasul pun membawa apa yang engkau sampaikan kecuali dibenci dan nanti akan diusir. Dan itu kata-kata itu benar. Di dalam Al-Quran diabadikan. Jadi seluruh nabi itu menghadapi tantangan lanukhrijannakum min ardina. Pasti diusir. Jadi kira-kira ada nabi yang tidak diusir. Terutama rasul yang menyampaikannya. Pasti. Jadi itu saja yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.